dihasilkan dan tidak adanya tidak baik dari kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini mahasiswa menjadi korban atas konflik ini. Masalah dualisme dari yayasan dan kita tahu yayasan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Padahal masalah tersebut seperti masalah anak-anak. Permasalahan yang ada di kampus ini, karena di kampus ini semakin hari, semakin bulan, semakin minggu itu demokrasi yang ada di kampus ini semakin dikangkangi. Bahkan petinggi-petinggi yayasan yang seharusnya memberikan contoh baik kepada mahasiswa ataupun seluruh sivitas akademika itu melakukan hal konyol. Itu salah satunya yang terjadi saat inilah, dualisme yang ada di yayasan dan rektorat. Ya, terasa dualismenya. Jadi seperti ini, banyak kawan-kawan yang mengurus tugas akhirnya, skripsinya, tugas-tugas yang lain seperti itu, yang membutuhkan tanda tangan rektor, tanda tangan ini, tanda tangan itu tidak bisa, tidak terrealisasi dikarenakan tidak kejelasan pimpinan itu dia, tidak jelasnya pimpinan membola-bolai yang ke A ke B, B ke A seperti itu dia, dekan, kajur itu dia, seperti itulah. Ya, sampai saat ini salah satu bentuk teguran lah yang seharusnya kalau memang yayasan ataupun rektorat mengerti saat ini salah satu teguran. Tapi sampai saat ini mereka nggak ada memberikan tanggapan ataupun seperti apalah respon yang positif bagi mahasiswa. Makanya kami turun lagi hari ini. Sudah pernah turun. Ini aksi yang berkali-kali yang telah kami lakukan. Ya, untuk memboikot ini hari pertama itu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ini hari ketiga dan aksi kami demonstrasi ini hari yang ketiga. Ya, ini bahkan berkelanjutan, bahkan bisa lebih besar lagi eskalasi masanya. Karena kalau memang yayasan juga tidak menjumpai mahasiswa tentang terkait permasalahan hari ini nggak akan selesai. Dan aku juga nggak bisa menjamin bahwasanya masa bisa lebih anarkis daripada saat ini, gitu dia. Kita juga bisa melihat kan siapa-siapa kita akademika yang harusnya ada di sini menjawab permasalahan tapi tidak ada, itu dia. Permasalahan UKT berhubung dengan protokol pemerintahan, ya kan, yang katanya COVID-19 yang menyebabkan itu tidak ada gangguan pada kami sebenarnya. Yang himbauan, bahkan himbauan dari pemerintah saja yang untuk potongan uang kuliah 50% itu tidak didengarkan sama pihak yayasan dan rektorat. Mereka mengabaikan perintah dari pimpinan-pimpinan itu dia. Sampai dengan saat ini sikap yang kami ambil itu kami menolak untuk pembayaran uang kuliah sampai dengan permasalahan dualisme ini selesai. Adapun kawan-kawan yang membayar uang kuliah itu menjadi tanggungan sendiri, itu dia. Karena kenapa?
pihak yayasan juga yang menganjurkan kedua media pembayaran itu mereka tidak berani bertanggung jawab seandainya uang kuliah yang dibayarkan melalui bank-bank itu sah atau tidak sebagai uang kuliah. Itu dia. Ya, tuntutan yang sebenarnya yang kami inginkan adalah demokrasi di kampus ini. Kalau demokrasi juga sudah dikangkangi, bahkan bisa lebih dari dualisme, kegagalan yang diciptakan oleh yayasan dan rektorat. Itu dia. Seandainya demokrasi ini terjalankan, tidak ada permasalahan pada saat ini dan tidak ada dualisme. Itu dia. Bahkan itu hanya poin-poin dasar lah yang kami tekankan kepada mereka. Terkait poin-poin selanjutnya, fasilitas sarana prasarana itu akan berkelanjutan dengan tuntutan ini.